Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Heru Jasarianto dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing perintah command prompt pada tugas 2 jaringan komputer ini. Oke, untuk command pertama adalah perintah cd. Nah, perintah cd sendiri di sini adalah digunakan untuk pindah-pindah dari direktori awal ke direktori yang ingin kita tuju. Nah, di sini kita contohkan cd, misalnya mau pindah ke direktori folder Windows di cd c titik 2 kemudian Windows. Nah, maka semula yang tadi titiknya dari di revisi pindah ke folder C di foldernya Windows seperti itu. Selanjutnya adalah command cls. Command cls ini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di aplikasi command prompt pada Windows. Contohnya kita membersihkan ini, maka akan bersih, cuma ada command C/2/Windows. Nah, kemudian command ketiga adalah cls jaring dan datanya. Nah, fungsinya adalah untuk menjelaskan fungsi dari command kedua tadi, yaitu cls itu untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Nah, kemudian untuk command keempat jaring dan datanya, di sini menjelaskan fungsi-fungsi dari command sendiri, menampilkan list dari file dan subdirectory pada suatu folder seperti itu, atau bantuan lah, seperti misalnya untuk mengambilkan direktori yang tersembunyi, menampilkan direktori sistem, menampilkan direktori yang secara bisa dibilang hanya membaca saja dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bersihkan lagi, komen selanjutnya adalah ipconfig. Ipconfig ini di sini menjelaskan informasi dari IP address, kemudian netmask, kemudian adalah gateway ini sendiri. Nah, kemudian untuk komen keempat adalah ipconfig all. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi fungsinya seperti itu, menjelaskan fungsi dari command ipconfig ini, menandakan semua bantuannya. Misalnya ada config release, ada config ipconfig new, ada ipconfig plus DNS yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian di command 6 dan namanya ipconfig contohnya. Fungsinya bersama dengan command ipconfig jaring all. Jadi kita lanjutkan di ipconfig release. Ipconfig release sendiri berfungsi untuk melepaskan form reset masuk dengan IP yang ada pada Windows. Ketika perintah ini dijalankan, maka konfigurasi yang tadi komputer akan menjadi kosong seperti itu. Kemudian coba kita jalankan perintah 9 ipconfig renew. Di sini fungsi dari ipconfig renew adalah untuk menetapkan alamat IP baru untuk semua adapter jaringan yang ada pada sistem operasi Windows seperti itu. Nah, di sini IP address barunya adalah 192.168.168 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, kemudian gateway-nya adalah 192.168.122.1 seperti itu. Kemudian komen selanjutnya ada ipconfig display DNS. Nah, di sini fungsi dari ipconfig display DNS adalah untuk menampilkan DNS atau domain name system yang terkoneksi pada sistem operasi Windows ini. Nah, di sini ada banyak DNS yang tersambung, seperti dari Microsoft, kemudian ada dari login.com, kemudian ada dari akar DNS dan sebagainya. Di sini semua DNS yang terkoneksi pada sistem operasi ini. Nah, kemudian kalau kita mengikuti komen selanjutnya ipconfig
plus DNS berfungsi untuk mengflash datanya, jadi untuk mengosongkan atau mereset di domain sistem atau cache di atas itu yang tadi. Seperti itu di config register DNS. Nah, fungsi dari komen ini adalah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, di sini dijelaskan bahwa komputernya akan diregistrasi ke DNS terdekat. Nah, selanjutnya adalah komen next. Nah, komen ini berfungsi untuk mengambilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Contohnya seperti ini. Nah, sini protokol protokoler ada protokol TCP, kemudian protokol UDP, sini pakai. Maka ada sini adalah IP komputer kita sekarang beserta portnya, kemudian origin address adalah IP ataupun tujuan, dan protokolnya seperti TTS di sini, dan ada state di sini stabil tapi koneksi sedang siap dan bisa digunakan. Nah, salah satu opsi yang lain adalah SAT menampilkan seluruh informasi tadi, ada yang sebelumnya TCP, ada yang IP, kemudian ada yang stepnya listen ini, ada yang kemudian establish, seperti itu. Kemudian komen selanjutnya adalah threshold. Komen threshold sendiri di sini untuk melacak jalur atau route yang dilalui paket data dari komputer menuju alamat tujuan. Seperti itu. Contoh di sini threshold ini. Nah, di sini melacak rutenya dari pertama yang komputer kita ke proses learning UP.kd. Nah, sambil komen berjalan, kita coba jalankan komen selanjutnya yaitu ping. Nah, komen ping sini gunanya adalah untuk mengirimkan atau mengakses paket data ke alamat IP tujuan atau domain tertentu untuk menguji konektivitas jaringan dan mengukur respon atau latency antara komputer kita dengan komputer tujuan. Di sini coba kita ping, lihat juga. Nah, di sini IP e-learning 4.45.85.9. Nah, paket yang dikirim biasanya adalah 32 byte dengan waktu 41 millisecond. Ada 54 millisecond, 43 millisecond, dan 55 millisecond. Nah, di sini tetap biasanya ngepingnya cuma sekali. Nah, di sini terlampir hasilnya. Nah, dari 4 paket yang dikirim, 4-nya diterima kembali sehingga percentage loss-nya 0%. Di sini minimum pingnya juga sampai 40 millisecond, maksimum pingnya 55 millisecond dengan rata-rata 48 millisecond. Seperti itu. Coba kita cek lagi di tracer di sini dari komputer kita di sini komputer awal menuju gateway, kemudian menuju rute atau router yang lain sampai nanti pada akhirnya ke e-learning itu. Nah, kemudian komen selanjutnya adalah mapping. Mapping ini adalah gabungan antara ping dan tracer. Nah, jadi fungsi dari mapping sendiri tidak hanya melacak jalur atau rute yang dilewati oleh paket data, tetapi juga mengukur kualitas koneksi dan kehilangan paket di setiap titik seperti ping. Nah, coba kita contoh kita juga e-learning. Sambil komen yang berjalan, coba kita ke komen selanjutnya. Oke, komen selanjutnya adalah NS lookup. Nah, NS lookup sendiri ini perintah yang digunakan untuk mengetahui informasi DNS dari seperti alamat IP dari semua domain ataupun sebaliknya. Di sini address kita adalah 192.168.121. Kemudian coba kita cek lagi, PP masih address ini dari komputer awal di Windows 10 karena ini berfungsi
dari virtual machine ke host machine di sini Linux, kemudian ke gateway, kemudian ke router, melewati router lagi, router ketiga, router keempat, dan seterusnya hingga sampai nanti ke e-learning UC.id. Oke, selanjutnya coba kita ulangi kembali, untuk masuk lagi. Nah, masuk lagi untuk mengetahui informasi DNS dalam sistem seperti alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Contoh di sini kita ingin mencari informasi DNS dari e-learning. Untuk hasilnya dari hasil pendapat e-learning, sini kita tahu kalau e-learning ini menggunakan WordPress dari Microsoft seperti itu. Kemudian Komentar ini digunakan untuk menampilkan ataupun mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSI ini, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WNS, firewall, dan banyak hal lainnya. Nah, coba seleksi. Untuk selanjutnya adalah root. Nah, perintah root digunakan untuk menambah, membuang, ataupun menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, root sendiri digunakan untuk menyusun grafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnetnya, serta router ataupun gateway-nya. Coba kita ketikkan. Nah, di sini kita contoh nih, misalnya kita membuat routing menambah IP 157.0.0 dengan masknya 255.0.0 dengan gateway-nya 157.55.80.1 seperti itu. Nah, kemudian komen selanjutnya adalah net. Nah, komen net di sini berfungsi seperti untuk melihat opsi tampilan jurnal pengguna, sesi mulai dan sesi berhenti. Nah, masing-masing opsi ini dapat membantu untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi seperti itu. Nah, perintah net sendiri ada namanya netview. Netview sendiri digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan via LAN, apakah beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda atau garing kanan 2 kali. Nah, ini menunjukkan frekuensi atau frekuensi penerimaan universal. Nah, frekuensi sendiri digunakan untuk meletakkan drive atau menghubungkan ke komputer dari komputer satu dengan komputer lain dengan alasan lainnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah perintah nettime. Nettime sendiri adalah perintah yang digunakan untuk mensinkronkan waktu pada komputer ke server waktu atau time server. Nah, coba kita menggunakan nettime. Di sini waktu pada Windows akan disesuaikan disinkronkan dengan waktu pada server yang ada di time server di server waktunya. Kita tulis bahwa could not protect the time server nomor by having net access 392. Nah, coba kita komennya view. Oke, ini untuk komen responnya kita tidak bisa lihat karena di sini komputer ini tidak memiliki cukup memori yang tersedia untuk menjalankan komen ini. Nah, coba kita jalankan nethelp. Nah, di sini nethelp berfungsi sebagai menampilkan komen-komen dari net itu sendiri. Ada net account, ada net komputer, ada net config, ada net continue, dan segala macamnya. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari saya mengenai 20 perintah atau komen yang bisa dijalankan di command prompt pada sistem operasi Windows. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.